Yang berada di sekitaran Jakarta, ayo datang ke sini karena ini ada pameran alutsista. Keren sekali, bisa melihat seperti ini ada Panzer, terus juga bisa ada Joyride. Jadi bisa naik tank. Kapan lagi? Bisa foto-foto di tank ya, bisa ketemu di sini para prajurit kita juga nih, Gi. Seru banget. Kami akan obrolin ini bersama dengan Danrem juga berkenaan dengan kenapa TNI masuk mall. Nah, ini juga seru nih. Nanti ya. Kita undang langsung ya? Kita undang langsung dan terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi Pak, apa kabar? Terima kasih waktunya. Jadi ini gimana ceritanya? TNI masuk mall, Pak Agus. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utama kita adalah bagaimana tentara itu bisa akrab dengan masyarakat. Dan mall itu kan selama ini identik dengan menengah ke atas. Ya. Dengan harapan kita mau ngajak TNI masuk sini, semua kalangan bisa juga masuk di mall dan bisa lihat bagaimana sih TNI ini kita punya. Dan kita harus tahu bahwa alutsista yang kita beli ini kan yang beli rakyat. Oke, jadi dari rakyat untuk rakyat kira-kira gitu ya Pak ya? Dari dulu kan kita seperti itu. Kita memang lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat dan oleh rakyat. Pak, kalau dari nama acaranya itu adalah Gebiar Harmoni Kebinekaan gitu. Kira-kira sebetulnya apa sih nilai yang ingin disalurkan ke masyarakat yang hadir di sini? Harus kita tahu bahwa pendiri bangsa kita ini terdiri dari kemajemukan dan itu merupakan keniscayaan. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada dari Jawa sendiri. Dan yang penting diingat kita bahwa di Indonesia tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas. Kalau ada mayoritas dan minoritas, bahasanya pasti bahasa Jawa karena yang paling banyak orang Jawa. Tapi di Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Oleh karenanya kita harus menghargai perbedaan dan gunakan perbedaan itu untuk jadi kekuatan kita. Seperti temanya hari ulang tahun kita sekarang ini kan? Betul. Kerja kita, prestasi bangsa. Aduh, mantap. Tapi berbicara soal mayoritas juga, mayoritas pengunjung ini Pak, sukanya itu foto-foto sama yang mana sih Pak? Yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia tentunya hal yang baru dan unik. Dan salah satu keunikan kita yang sekarang ini adalah senjata baru kita. Alutsista yang baru kita ini adalah Leopard yang kita punya. Yang besar itu Pak ya? Yang besar ini. Oke. Itu yang dipakai buat Joyride? Kenapa? Yang dipakai buat Joyride yang buat pengunjung? Oh enggak, yang Joyride kita hanya gunakan ini. Karena kalau itu menggunakan rusak jalannya. Jalannya bukannya rusak, karena kalau dengan menggunakan tank itu kan putarannya tidak seperti dengan kendaraan ban ini. Akan tertarik di samping situ juga kelebaran dari alutsistanya ini yang nggak memungkinkan untuk kita muter di. Pak Agus, ini nampaknya momennya pas sekali gitu. Ketika 17 Agustus selalu diadakan pameran seperti ini gitu. Apakah nanti ke depannya juga akan mengadakan untuk hari-hari kebesaran lainnya Pak? Mengingat ini kan untuk pemersatu kebinekaan kita. Pasti. Pimpinan TNI kita sangat menginginkan kebersamaan itu terus terbentuk. Tentara Indonesia itu tidak akan kuat kalau tidak manunggal dengan rakyatnya. Oleh karenanya dalam beberapa waktu pekan ke depan memperingatan hari Oktober, Hari Kepahlawanan juga akan kita lakukan pameran-pameran alutsista seperti ini. Ini Pak, ini kan tim-tim juga atau personil-personil yang dihadirkan di sini itu kan bisa bercengkrama langsung nih dengan masyarakat kan Pak? Oh jelas. Ada nggak sih Pak, misalnya teman-teman yang hadir di sini itu kan diajarin kamu harus ngomong baik-baik sama masyarakat atau seperti apa, itu gimana Pak? Supaya lebih dekat sama masyarakat. Buat saya tentara Indonesia sekarang sudah sangat humanis. Sangat merakyat dan sangat adaptif. Kita harus tahu Indonesia punya prestasi. Tentara Indonesia yang dikirim ke luar negeri tidak pernah mendapat apresiasi buruk, selalu apresiasi positif. Dan tidak pernah kita lihat tentara Indonesia yang bertugas di sana diserang oleh masyarakat yang dijaga perdamaiannya oleh tentara-tentara Indonesia. Semua sangat berharap Indonesia mau turut serta dalam memelihara perdamaian dunia. Sudah sesuai keinginan, berarti kan tentara dekat dengan masyarakat, merakyat dan humanis, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Karena humanisnya itulah makanya kita selalu diminta untuk turut berperan serta aktif dalam perdamaian dunia. Pak Agus, mungkin ini dong harapannya kita ke depan nih seperti apa? Kalau tadi sepertinya sudah enak sekali gitu ya, bahwa ini menjadi wujud kebinekaan kita, pemersatu, dan TNI di sini memainkan perannya untuk itu. Kedepannya harapannya apa sih Pak Agus untuk peningkatan kedekatan TNI juga kepada masyarakat? Saya berharap anak-anak muda Indonesia yang berprestasi bangga akan Tentara Nasional Indonesia dan mau ikut mendharma baktikan dirinya menjaga Indonesia ini. Wah,
Waduh, luar biasa. Satu lagi dong, satu lagi. Pak, Boleh. ini kan contoh bagus ya. Maksudnya masuk ke mall, ngobrol sama masyarakat gitu. Ini akan dicontoh nggak sih Pak sama teman-teman TNI yang lain misalnya Pak? Saya Atau bisa justru dipropos lebih banyak nih? Saya berharap itu akan selalu ada dan muncul, dan ini dijadikan ide kreatif buat rekan-rekan kita yang lain untuk menciptakan kebersamaan melalui acara-acara seperti ini. Oke, nah kita nanti akan ajak nih penonton yang di rumah apa aja yang ditampilkan oleh Danfem di sini. Apa aja tadi sudah sempat dibocorin, yang paling ramai adalah Anoa Mancernya ya. Iya, Tapi betul. penonton juga pengen tahu nih Leopard itu seperti apa, terus juga tadi ada senjata-senjata baru. Pasti. Nanti kita ajak pemirsa deh. Ya, setelah ini kita akan tetap di Selamat Pagi Indonesia, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, terima kasih. Nela. Ya, masih di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Tadi kita udah jalan-jalan, lihat-lihat di sini apa saja yang menarik, dan ternyata banyak sekali yang dijadikan ajang foto-foto nih sama pengunjung. Di sini sudah ada Pak Serka Umar Faruk ya Pak ya. Siap. Kalau lihat gabungan dari seluruhnya nih, gabungan dari mana aja nih Pak yang dipamerkan di sini? Di sini ada gabungan dari kavaleri, ada dari infanteri 203 area komuning, Arhanut 1 Kostrat, sama Rudal 003. Oke, ini selalu rame nih Pak ya, Siap, kayak gini. rame terus, siap, Rame terus. rame terus. Nah ini kabarnya di sebelah kiri saya nih, pemirsa, ini ada tank Leopard 2 RI ya. Nah ini mungkin di sini Pak Henry dari Yonkav 01. Ya, Yonkav 1, boleh dong ngejelasin nih Leopard ini spesifikasinya apa sih? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tank yang dipamerkan di dalam acara pameran alutsista ini. Kami mendatangkan tank evolusi terbaru dari tank Leopard 24 yang berasal dari Jerman dengan spesifikasi tank Leopard 2 RI ini sudah full dengan otomatis, berasal dari Jerman. Datangnya dari Jerman pada tahun 2014. Jadi boleh dibilang terbilang baru, dengan spesifikasi berat dari rampur Leopard 2 RI ini 63 ton, kapasitas personil atau kru tank itu berjumlah 4 orang yang terdiri dari pengemudi, penembak, danran, dan loader. Waduh, ini sekali ya, spesifikasinya berat sekali nih. Betul. Di sini. Nah ini berarti buat penembaknya seberapa jauh tuh Pak untuk kecepatannya nanti? Kalau untuk kapasitas tembak, Jarak itu bisa capainya? Jarak capainya 3.000 sampai 4.000 meter. Waduh, panjang juga ya Pak ya. 3.000 sampai 4.000 meter. Nah ini menjadi salah satu tank yang canggih ya. Canggih. Nah tapi kalau kita jalan sedikit, terima kasih banyak Pak Henry. Ya, Pak Umar, kalau kita jalan sedikit ke sini ya, ini kan ada beberapa sebetulnya yang buatan Indonesia juga ya. Kalau tadi Leopard ini kan memang canggih sekali ya, dan menjadi kebutuhan dalam negeri kita untuk alat ini ya, alat perang dan sebagainya. Nah di sini juga ternyata ada yang buatan Indonesia juga nih Pak. Ini kira-kira yang mana nih? Pindad. Nah, ini baru buatan Indonesia. Oke. Nah kita akan mengajak pemirsa jalan sedikit ini ke sini. Nah ini buatan Pindad ya Pak ya? Betul Pak, ini Mbak, ini buatan Pindad, Panzer Anoa atau APC, angkut personel, yang dilapisi dengan lapis baja anti peluru, termasuk kacanya juga anti peluru. Ya. Diawaki 2 orang, memuat 10 orang prajurit di situ. Oke. Nah ini juga menjadi satu kebanggaan ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya keseluruhan alutsista yang ada di sini Pak, sebetulnya kuotanya itu lebih banyak buatan Pindad atau memang masih campur? Masih campur, tapi Indonesia juga Pindad juga sudah canggih masuk. Oke. Nah ini yang menjadi salah satu keunggulan mungkin selain tank Leopard, dan juga di sini ada beberapa yang memang buatan Pindad. Apa saja sih Pak yang memang menjadi daya tarik pengunjung di sini? Yang bikin daya tarik pengunjung adalah ini adalah kendaraan yang bisa dipakai di dalam kota, dalam pertempuran kota. Makanya menggunakan ban karet, tapi tetap anti peluru. Oke, siap Pak. Nah kita akan bergabung nih dengan Anggi sini yang sudah ada. Anggi, boleh dong bergabung di sini sama kita? Nggak mau mau foto-foto dulu. Mau foto-foto dulu. Halo, Mbak Meli.
Meli ya. Iya. Nah, Sama ini Meli, juga tadi udah dijelasin. Tadi diajak Mbak Meli keliling-keliling juga kan. Katanya semakin rame dengan adanya tank-tank ini. pasti semakin ramai karena kan kalau tadi dijelaskan sama Serka Umar di sini ada beberapa yang menjadi daya tarik tuh Gi, bukan Oke. hanya